Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meitarinda dari kelas Public Relation E, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Juska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi persuasif. Kali ini kita akan membahas bagaimana komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan jenis komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan dari komunikator terhadap kepercayaan, sikap, hingga perilaku komunikan. Di mana komunikasi ini akan memberikan dampak yang membuat komunikan ini bertindak sesuai dengan apa yang diminta oleh sang komunikator. Sedangkan komunikasi menurut para ahli adalah menurut Kenneth E. Anderson menyatakan bahwa komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi antar individu. Komunikasi tersebut terjadi di mana komunikator menggunakan simbol-simbol yang untuk mempengaruhi pikiran si penerima sebagai dengan sendirinya. Komunikator dapat merubah tingkah laku dan perbuatan audiensnya. Yang kedua, menurut Edwin P. Betterhouse dalam bukunya yang berjudul Persuasive Communication tahun 1973. Dijelaskan bahwa komunikasi persuasif ini dapat mempengaruhi pemikiran dan perbuatan seseorang. Di dalam komunikasi persuasif, peran seorang komunikator sangatlah penting dan berpengaruh, sehingga ia harus memiliki nilai performa yang tinggi. Seorang komunikator yang memiliki nilai performa yang tinggi dan dapat dicirikan dari kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan, hingga kesederhanaannya dalam menyampaikan pesan. Komunikasi persuasif itu dapat berbentuk iklan. Di dalam iklan komunikasi persuasif, seringkali komunikasi just ini dimanfaatkan dalam sebagai bentuk kegiatan pemasaran. Karena iklan sendiri merupakan bagian dari jenis promosi, sehingga iklan merupakan bagian kecil dari aktivitas promosi yang luas. Iklan inilah yang menggunakan komunikasi persuasif sebagai bahasa mengajak para calon pelanggan untuk menggunakan produknya. Yang selanjutnya, dakwah. Dakwah merupakan aktivitas yang bersifat menyerukan seperti layaknya orasi, namun sifatnya mengajak orang-orang untuk berada di jalan yang benar. Sehingga aktivitas ini memerlukan bahasa persuasif yang dapat membuat orang yang mendengar pesan tersebut menjadi ikut pengaruh dalam bahasa dan kata-kata yang disampaikan. Aktivitas inilah yang kerap kali dilupakan kalau menggunakan persuasif, tapi bukan domestis. Yang selanjutnya, pamflet. Pamflet merupakan bentuk komunikasi persuasif secara verbal yang berbentuk tulisan. Bentuk ini sebenarnya masuk di dalam kategori iklan, namun pada umumnya di zaman sekarang menjadi paradigma dalam bentuk audiovisual. Di dalam pamflet pastinya berunsur iklan yang bersifat mengajak, sehingga pamflet merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif. Manfaat mempelajari komunikasi persuasif. Dengan kita mempelajari komunikasi persuasif ini, membuat kita mampu memberikan pola pikir individu yang sedang berbicara dengan kita. Maka dari itu, seorang komunikan yang sedang berbicara dengan seorang komunikator yang menggunakan teknik komunikasi persuasif ini akan lebih cenderung mengikuti pola pemikiran yang disampaikan oleh komunikator ini. Sehingga seorang komunikator ini mampu dan berhasil mengajak seorang komunikan untuk mengikuti apa yang disampaikan dan diharapkan sebelumnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang komunikasi persuasif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.